Pemirsa, modus baru kejahatan terhadap anak lewat media sosial diungkap oleh Barreskrim Polri lewat modus yang dikenal dengan istilah grooming. Pelaku berupaya mendapatkan foto maupun video anak saat melakukan kegiatan yang diperintahkan pelaku. Ani Rahmi akan menjelaskan kepada Anda mengenai apa itu grooming dan bagaimana cara orang tua mencegah modus kejahatan ini terjadi terhadap anak-anak mereka dalam segmen Fact Check berikut ini. Ani, silakan. Poyo dan juga pemirsa, ada 1.300 foto dan video anak tanpa busana yang ditemukan Barreskrim Polri dari pelaku, yaitu TR. Ada 50 anak yang sudah teridentifikasi dan inilah modus kejahatan seksual baru terhadap anak, yaitu grooming. Kita lihat modus operandi yang berhasil diungkap oleh Barreskrim Polri berdasarkan laporan dari KPAI. Yang pertama adalah pelaku memalsukan akun media sosial seorang guru perempuan. Dalam kasus ini media sosialnya adalah Instagram. Nah, foto guru perempuan diambil, lalu pelaku membuat akun baru dengan mengatasnamakan guru tersebut. Pelaku juga melakukan profiling terhadap sang guru dan follower Instagram dari guru tersebut, khususnya anak-anak. Lalu akun Instagram anak di-follow satu persatu oleh akun palsu. Nah, lewat akun palsu berkedok guru perempuan ini pula, pelaku kemudian melakukan kontak dengan sejumlah anak. Tahapan modus yang paling krusial adalah yang kedua, yaitu grooming, yaitu pelaku berupaya untuk membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan dan ada hubungan emosional dengan anak, serta berusaha meyakinkan mereka. Tujuannya adalah agar bisa memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan. Dalam proses grooming ini pula, pelaku menggunakan banyak sekali taktik, mulai dari berpura-pura menjadi kawan sebaya, memberikan hadiah, memberikan perhatian, nasihat. Pelaku juga mengeluarkan ancaman jika korban tidak menuruti keinginan pelaku. Nah, kemudian pelaku meminta korban untuk berfoto atau merekam video dalam melakukan tindakan-tindakan yang cabul. Foto dan video itu awalnya dikirim melalui pesan privat di medsos atau direct message. Tapi kemudian pelaku berkembang meminta nomor WhatsApp korban. Kemudian begitu mendapatkan nomor WhatsApp korban, maka hubungannya lebih pribadi lagi, di mana foto dan juga video yang direkam ini dikirimkan via WhatsApp, tidak lagi lewat media sosial. Nah, kita lihat siapa saja yang bisa menjadi groomer atau pelaku. Siapa saja bisa menjadi groomer. Bisa orang asing dengan menggunakan akun palsu seperti yang ditemukan oleh Barreskrim Polri, bisa juga bagian dari keluarga. Sementara peran yang bisa dilakukan adalah bisa sebagai mentor, kekasih, sebagai figur idola. Nah, yang menarik adalah yang diungkap oleh Barreskrim Polri ini, pelaku adalah orang asing dengan menggunakan akun palsu. Siapa dia? Dia adalah seorang narapidana laki-laki di Surabaya, berusia 25 tahun, dan pelaku sendiri divonis 7 tahun 6 bulan penjara karena mencabuli tetangganya yang merupakan anak di bawah umur. Pelaku baru menjalani 2 tahun masa pidananya. Inilah kok bisa narapidana tapi punya akses terhadap handphone dan media sosial. Lalu sebetulnya banyak sekali hukum yang mengancam pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sebut saja misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 3 tahun 2014, ada pasal 76E yang menyebutkan larangan untuk membuat anak melakukan perbuatan cabul. Lalu pasal 82 masih undang-undang yang sama yang menjelaskan tentang ancaman pidananya. Ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Ada juga undang-undang pornografi nomor 44 tahun 2008, di mana di sini di pasal 29 ada aturan mengenai larangan memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan konten cabul dan ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara serta denda 6 miliar rupiah. Masih ada lagi, ada Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Di sini disebutkan bahwa ada di pasal 45 ada larangan untuk distribusi dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nah, khusus untuk kejahatan seksual terhadap anak, ada Perpu nomor 1 tahun 2016 yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku. Mulai dari masa pidananya ditambah 1/3, lalu juga ada pengumuman identitas pelaku, jadi biar publik tahu siapa pelaku sebenarnya, dikebiri hingga pemasangan alat pendeteksi elektronis. Kita hitung hukumannya, kalau misalnya semua ini diakumulasi, maka 5 tahun, 12 tahun, 6 tahun,
23 tahun. Kalau ditambah sepertiga lagi 7,6 tahun, total 30,6 tahun pidana penjara. Sementara dendanya jika diakumulasi bisa sampai 12 miliar rupiah. Tapi kan ternyata tidak, karena yang dikenakan hanya satu, yaitu hukuman 15 tahun hingga 20 tahun penjara atau bisa juga terkena hukuman mati dan dendanya 5 miliar rupiah. Nah, kepada orang tua dan juga orang-orang dewasa di sekitar anak seperti guru, pengasuh, harus selalu memperhatikan anak dan waspada, terutama jika menemukan ciri-ciri yang menjadi indikasi bahwa anak adalah korban dari grooming. Kita lihat di sini ciri-cirinya. Yang pertama adalah anak menjadi sangat tertutup. Bahkan untuk aktivitas sehari-hari seperti kegiatan yang dilakukan, teman-temannya, anak menjadi sangat tertutup dan tidak lagi bercerita kepada orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk juga orang tua. Lalu anak memiliki pacar yang usianya jauh lebih tua. Anak juga tiba-tiba memiliki banyak sekali barang baru dan juga uang yang lebih banyak dibandingkan dengan uang jajan yang diberikan orang tua misalnya. Dan juga anak mudah tertekan, bahkan sensitif. Karenanya orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak harus peka dengan perubahan-perubahan yang ada di diri anak. Dan jika melihat ciri-ciri salah satu saja seperti ini, segeralah cari lebih dalam, cari tahu apa penyebabnya. Dan jika memang terbukti anak menjadi korban grooming, segera lapor ke polisi. Berikutnya adalah orang tua juga bisa melakukan peran lebih. Yang pertama ada komunikasi, komitmen, dan supervisi. Komunikasi ini tentang apa saja? Penggunaan gadget, media sosial, keseharian anak, teman-teman anak, apa saja. Buka dan jaga jalur komunikasi dengan anak. Termasuk tentu saja tentang keamanan bermedia sosial. Pastikan anak tahu informasi apa saja yang boleh disebarkan dan apa yang tidak boleh disebarkan. Lalu juga buat kesepakatan, ini terkait masalah komitmen mengenai penggunaan gadget. Misalnya, berapa lama anak bisa main gadget, kapan dan di mana boleh main gadget. Lalu misalnya ada komitmen dengan kesepakatan ini, baik dari orang tua maupun dari diri anak sendiri. Nah, dari orang tua juga harus memberikan teladan dan komit tidak menggunakan gadget di waktu-waktu yang disepakati. Jangan sampai anaknya dilarang tapi orang tuanya pakai gadget, itu kan tidak memberikan teladan. Yang berikutnya adalah supervisi, artinya orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar anak harus mengawasi aktivitas anak di dunia maya. Konten yang dilihat anak apa, game yang dimainkan anak harus tahu, media sosial yang diikuti, aktivitas dan jaringan pertemanannya juga harus dalam pengawasan. Nah, untuk penyedia platform media sosial juga sebetulnya harus punya peran dalam upaya perlindungan anak. Harus ada aturan yang mengikat dan juga komitmen yang tegas. Misalnya, anak tidak boleh bermedia sosial jika memang usianya di bawah 17 tahun dan harus ketat di situ. Juga harus memperketat sistem pengamanan terhadap duplikasi akun. Tidak bisa mengambil foto sembarangan misalnya, dan juga pengamanan terhadap konten-konten yang ada di media sosial. Dan terakhir, lagi-lagi sistem pemasyarakatan. Harus ada larangan yang tegas, jelas, dan juga betul-betul diimplementasikan terkait penggunaan handphone oleh narapidana. Harus ada yang dijewer di Surabaya atas kecolongan seperti ini. Wahyu, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani Rahmi dalam segmen Fact Check tadi. Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus diangkat menjadi dokter. Aduh, kamu ini siswa yang ini ya dulu, yang di kelas saya ya, yang ini. Kan saya wali kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMP 3. Sampai 1 ya, 7. Siapa yang Pak saya? Ibu Sri Rahayu. Oh iya. Nah, Allahu Akbar. Padahal siswa tersebut gampang saya inginkan, luar biasa. Benar. Hanya karakternya kepada kita. Ya saya tidak tahu lagi belakang. Nah, dengan siswa yang tadi, saya pergi ke Manis Mata. Hari mulai malam, motor saya bocor, mogok, masuk air. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan. Kok dipijitin? Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan untuk meminta bantuan. Di mana motor saya? Tidak ada satu orang pun yang menolong. Bahkan saya pergi ke perusahaan loh. Mobil perusahaan tidak mau membantu saya. Akhirnya adalah 2 orang anak bujang tengah berkendaraan. Dilihatnya dalam gelap, dia berbalik. Saya akhirnya agak curiga. Anak bujang ini ngapain saya diginikan?
Ibu sini kan? Iya. Kamu siapa? Bu, saya yang ini dulu Bu, yang di kelas ibu yang begini. Akhirnya saya dipeluknya. Dipeluknya dia nangis. Ibu ngapa sampai ke sini? Ibu ngapa? Oh saya begini-begini cerita lah. Saya kejadiannya begini-begini. Ya udah, saya naik motor ibu saya gonceng, dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi saya naik motor dia sambil beroncengan di depannya, motor saya dibawa dia. Padahal jaraknya masih 10 kilo. Akhirnya saya sampai ke tempat itu, sudah ibu masuk penginapan, urusan motor urusan saya. Pokoknya ibu tahu saja motor ibu beres. Ya udah, sekali besok motor saya diangkatkan ya, udah bagus, udah bersih, bahkan udah dicuci. Lusanya saya balik berurusan lagi dengan Banyak orang orang hotel, banyak. berurusan dengan orang hotel, orang penginapan. Bu, sudah diselesaikan oleh murid ibu yang lain. Itu luar biasa. Waduh, dari akhirnya saya berpikir ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu, mencetak karakter, mencetak jiwa siswa yang bagus, mencetak kedisiplinan siswa yang bagus, akhirnya menjadi bagus. Tetapi mencetak siswa hanya selembar kertas, angka, itu belum tentu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi, pasti tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silahkan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya. Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Seperti ini loh. Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Astagfirullah. Kamu gak apa-apa nak? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah pak, sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu pak, assalamualaikum. Ya udah, bapak temanin kamu pulang ya. Ayo.
Berhenti, Pak. Maaf ya, aku terlambat. Iya nggak apa-apa dek, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa dek? Ini tadi habis jatuh, Kak. Ya Allah, kali hati-hati ya dek. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti Arma obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya dek. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Tunggu bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Bantuin apa? Itu. Nengok bata. Nengok. Di mana? Bata bikin tuh, Bu. Oh, bapaknya bikin bata, bapaknya Kirman. Terus Kirmannya ngapain? Menjalin bata. Mau ngunjalin bata. Heeh. Dikasih duit nggak kalau ngunjalin bata? Enggak. Enggak. Kenapa nggak dikasih duit? Nanti aja deh besok. Oh, besok. Oh, bapaknya bikin bata, bapaknya Kirman. Mamahnya apa? Mamanya lagi ngurusin adek, Bu. Oh, Kirman punya adik. Adiknya berapa? 1. Namanya siapa adiknya? Krisna, Bu. Krisna. Udah berapa tahun umurnya? Belum setahun macam. Oh, belum setahun. Kamu namanya siapa? Nah, Namanya siapa? Firman. Kirman. Umurnya berapa? 10 tahun, Bu. 10 tahun. Oh. Udah bisa baca belum? Bisa nulis nggak? Bisa lah. Oh, nulis bisa baca, bisa nyanyi. Nah, coba nyanyi yang tadi yang Ibu ajarin. Belum juga, Bu. Kenapa? Belum apa. Oh, belum apa. Nyanyi apa tadi kata Ibu? Lihat kebunku. Oh, lihat kebunku. Coba dicoba dulu, Sak. Lihat kebunku. Penuh dengan bunga. Bunga melati. Terus? Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari
kita siram kembali. Terus? Bunganya mati, semuanya mati. Iya. Kirman di rumah belajar nggak? Enggak sibuk. Enggak, kenapa? Sibuk? Iya bu, Oh, Kirman tuh sibuk. Sibuk ngapain? menjalin bata. Oh, sibuk ngunjalin bata. Jadi nggak bisa baca karena ngunjalin bata. Iya. Oh, kasihan ya. Jangan ngunjalin bata aja, belajar. Udah besar Kirman tuh belajar baca ya. Iya bu. Aku padahal aku MD bu. Oh, MD-nya jam berapa? Jam 2. Oh, jam 2. Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 4. Pulangnya jam 4. Belajar apa kalau di MD? Ngaji bu. Ngajinya gimana coba? Sok, ibu mau tahu Kirman ngaji gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahirabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Gitu. Terus apa lagi Nyai? Belajar apa lagi di MD? Belajar nulis. Nulis apa? Nulis itu tuh bu. Terus amat tuh. Udah pernah kayak itu. Terus Terus kalau bangun pagi jam berapa Kirman? Kalau bangun pagi jam berapa? jam 6 bu. Jam 6. Terus langsung makan? Langsung bu. Langsung makan habis bangun pagi langsung makan? Nggak mandi? Mandi lah bu. Oh mandi. Mandinya sabunan nggak? Sabunan. Sabunan gosok gigi nggak? Enggak. Oh nggak pernah gosok gigi? Enggak, Bu. Masya Allah, nggak pernah. Itu giginya begini. Kalau silakan lah. Itu bu. Kenapa Raka? Gigi. Betul mah pakai gigi, ini mah pakai bool bu. Kirman nggak boleh ngomong jelek, nggak boleh ngomong yang nggak bagus. Yang paling